Hari ini kita punya sesuatu yang lumayan unik nih buat Anda. Ini berdasarkan materi yang Anda bagikan ke kita mau coba bedah bareng ya. Ada sebuah cara belajar bahasa Inggris yang kayaknya sih jauh banget dari kesan biasa. Bukan yang duduk di kelas gitu. Tapi ini lebih ke, petualangan seru di Bandung. Oke deh, mari kita gali lebih dalam materi ini yuk. Iya, tepat sekali. Jadi sumber yang ada di depan kita ini sebetulnya materi promosi ya untuk program namanya Amazing English. Nah, misi kita sekarang ini mau coba pahami lebih dalam lah pendekatan mereka yang bisa dibilang nggak biasa ini dalam belajar bahasa Inggris maksudnya. Yang sepenuhnya ngandelin pengalaman langsung di lapangan, khususnya di yaitu tempat-tempat menarik di Bandung dan sekitarnya. Oke, jadi kalau kita tangkap intinya nih, Amazing English ini bukan sekedar kursus biasa gitu ya. Ini program belajar tapi dibikin kayak pengalaman nyata. Mereka pakai format yang kedengarannya asyik banget sih, treasure hunt atau perburuan harta karun gitu ya. Tapi dibungkusnya jadi petualangan edukatif. Jadi intinya Anda belajar sambil jalan, sambil ngelakuin sesuatu gitu ya. Betul. Dan yang paling penting yang ditekankan di materi ini itu partisipasi aktif pesertanya. Jadi ini dirancang biar nggak kayak tur pasif gitu loh, yang cuma lihat-lihat, dengerin penjelasan, nggak gitu. Tapi pesertanya itu didorong aktif buat nyelesain misi-misi. Dan semua interaksi, penyelesaian misinya itu harus pakai bahasa Inggris. Oh, oke oke. Ini kan jadinya menciptakan kebutuhan komunikasi yang beneran, malah mungkin bisa interaksi sama turis asing juga kan, tergantung lokasinya nanti. Ada tantangannya juga yang harus dipecahin pakai bahasa Inggris itu. Jadi fokusnya jelas ke penerapan aktif, bukan teori doang. Nah, ini nih, pasti langsung ada yang mikir, wah cocok nggak ya buat saya? Materi ini jelas banget bilang kalau program ini terbuka buat semua usia dan juga semua tingkat kemampuan bahasa Inggris. Mau yang baru mulai banget, yang rasa belum bisa apa-apa, sampai yang udah lumayan lancar. Katanya sih gitu. Disebutin juga bakal ada pendamping buat tiap level. Jadi soal bisa atau belum bisa kayaknya udah dipikirin solusinya. Klaim utama mereka yang cukup gede ditulisnya tuh English in Action, Real Impact. Nah, ini menarik nih buat kita lihat lebih jauh. Kalau kita bandingin sama metode kelas biasa ya, pendekatan yang basisnya pengalaman kayak gini, ya paling nggak menurut materi ini ya, potensinya lumayan gede. Terutama buat bangun dua hal penting. Pertama, percaya diri buat beneran pakai bahasanya. Kedua, kemampuan praktis di situasi nyata. Bukan cuma tahu teori grammar atau vocab aja. Iya juga ya. Rasanya emang beda banget kan antara tahu arti kata di kamus sama pas harus beneran ngomong spontan buat nanya jalan atau pesan makan di tempat baru gitu. Sumber ini kayaknya mau nekenin banget aspek ngelakuinnya itu ya. Betul sekali. Dan kalau kita coba tarik ke konsep belajar bahasa secara umum ya, pengalaman langsung kayak gini tuh sering dianggap bisa mempercepat penyerapan bahasa. Kenapa? Soalnya pas Anda kepaksa atau termotivasi banget buat pakai bahasa di konteks yang ada artinya, yang relevan sama yang lagi dialamin, nah otak kita tuh cenderung proses dan nyimpennya lebih kuat. Masuk akal. Jadi Anda nggak cuma belajar apa yang mesti diomongin, tapi juga gimana caranya dan kapan ngomongnya dalam interaksi sosial yang beneran. Itu nilai lebihnya dibanding cuma ngapalin dialog di buku kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran mungkin ya, lokasinya. Ini nggak cuma di satu tempat aja loh ternyata. Mereka nawarin macam-macam pilihan petualangan di lokasi-lokasi yang, ya ampun, ikonik banget lah di Bandung dan sekitarnya. Ini beberapa contoh dari materi Anda. Ada pilihan di area Braga sama Asia Afrika. Kalau dari deskripsinya sih, kayaknya fokusnya napak tilas sejarah kolonial gitu ya. Materinya juga nyinggung soal potensi ketemu turis asing. Kan di sana emang sering ada turis ya. Iya, pemilihan konteks sejarah kayak gitu, plus kemungkinan interaksi spontan sama penutur asli atau turis ya, itu jelas ngasih tantangan komunikasi sama kosakata yang spesifik. Ini udah bukan latihan di kelas lagi, tapi kayak simulasi situasi beneran. Alam banget. Misi-misinya, kayaknya sih ya seputar eksplorasi flora, fauna, atau deskripsiin keindahan alam gitu. Tentunya semua pakai bahasa Inggris. Iya, kebayang sih. Fokus kosakatanya pasti geser ke alam, lingkungan. Mungkin pakai kata sifat buat deskripsiin pemandangan, fenomena alam. Konteksnya benar-benar beda sama Braga yang kota banget.
Pilihan lain yang menarik juga nih, Lembang sama floating market. Deskripsi di sumbernya bilang ini campuran antara budaya sama kuliner lokal. Jadi, belajarnya bisa sambil nyicipin makanan khas, kenalan sama budaya Sunda, tapi ya itu, ngobrolnya tetap pakai bahasa Inggris. Nah, ini pendekatan yang lebatin lebih banyak indera ya, belajar lewat rasa, bau, sambil nyerap budaya. Bisa jadi cara yang kaya barut dan gampang diingat buat nguasain bahasa. Bahasa jadi alat buat ngalamin budaya secara langsung gitu. Terus, ada lagi petualangan ke Tangkuban Perahu. Nah, kalau di sini, misinya kayaknya dikaitin sama sejarah geologisnya, sama legenda gunung yang terkenal itu. Mungkin ini ngelatih kemampuan cerita ya, atau deskripsiin narasi mitos pakai bahasa Inggris. Sangat mungkin. Bisa jadi ini ngelatih kemampuan naratif ya, memahami terus nyampein cerita, atau pakai bahasa deskriptif buat jelasin formasi geologi atau legenda yang nyangkut sama tempat itu. Beda lagi kan jenis skill bahasanya? Satu lagi yang cukup unik disebutin itu, pilihan di Kampung Dago Pojok. Nah, yang ini fokusnya pakai seni mural, sama interaksi dengan komunitas kreatifnya sebagai media belajar. Wah, ini ada sentuhan seninya nih, belajar bahasanya. Iya, pakai seni visual sebagai pemicu atau medium komunikasi itu strategi menarik loh. Bisa jadi misinya suruh deskripsiin karya seni, interpretasi visual, atau mungkin wawancara singkat sama seniman lokalnya. Ini kan buka ruang buat ekspresi yang lebih personal ya dalam bahasa Inggris. Dan penting nih dicatat, materi ini juga bilang kalau ini tuh baru beberapa contoh aja. Masih ada destinasi menarik lainnya yang mereka tawarin buat program Amazing English ini. Kalau kita lihat keragaman lokasinya, ini ya mulai dari yang hiruk-pikuk sejarah di Braga, terus tenang di Kawah Putih, pasar terapung yang rame, gunung legendaris, sampai kampung seni Sumber. Ini kayaknya nunjukin strategi inti mereka deh. Yaitu secara sengaja maksa peserta buat adaptasi sama jenis komunikasi yang beda-beda dalam waktu singkat. Bukan cuma soal vocab baru di tiap lokasi, tapi mungkin juga gaya bicara atau register bahasa yang pas. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya bahasa transaksional di pasar. Beda kan sama bahasa naratif pas bahas legenda, atau bahasa deskriptif pas di alam. Bisa jadi pemaksaan konteks yang beragam inilah kunci di balik klaim real impact itu. Jadi bukan sekedar pindah lokasi, tapi pindah arena berbahasa gitu lah. Wah, itu analisis yang menarik banyak. Nah, biasanya nih, kalau ada program kayak gini, ada pertanyaan-pertanyaan praktis ya, yang sering muncul. Materi yang ada kasih, ini kayaknya udah coba jawab beberapa. Kayak yang tadi udah kita singgung dikit. Pertama, harus udah bisa bahasa Inggris dulu nggak sih buat ikut? Dan jawaban di materi ini cukup jelas. Nggak perlu. Mereka bilang semua level diterima. Kuncinya ada di penyediaan pendamping atau fasilitator yang disesuaikan sama tingkat kemampuan masing-masing peserta atau kelompok. Ini elemen penting banget buat mastiin semua bisa ikut, nyaman, dan aktif. Nggak takut sama level kemampuan yang beda. Pertanyaan penting kedua, apalagi kalau ada anak-anak atau remaja yang ikut ya, aman nggak sih programnya? Kan aktivitasnya di luar, di tempat umum lagi. Sumber ini jawab iya dan nekenin kalau tiap aktivitas diawasi fasilitator berpengalaman. Nah, ini poin vital banget nggak bisa dianggap enteng. Dalam konteks belajar di luar ruangan gitu ya, apalagi mungkin ada interaksi sama lingkungan baru atau orang asing, peran fasilitator itu penting banget. Bukan cuma mandu misi, bahasa Inggris, tapi juga tanggung jawab penuh soal keselamatan, manajemen resiko, kenyamanan peserta selama program. Sukses dan amannya program ini ya tergantung banget sama kualitas fasilitatornya. Tentu. Aspek keamanan pasti nomor satu ya. Nah, selain itu, soal fleksibilitas nih. Program ini juga nawarin beberapa pilihan durasi. Materi Anda nyebutin ada pilihan setengah hari, ada yang sehari penuh, bahkan ada petualangan 2 hari. Jadi ada pilihan buat peserta ya. Pilihan durasi ini juga menarik implikasinya. Logikanya kan durasi beda, ya nawarin tingkat kedalaman pengalaman yang beda juga. Yang setengah hari mungkin pas buat pengenalan atau aktivitas yang lebih fokus, waktunya singkat. Iya benar. Sementara yang sehari penuh atau apalagi 2 hari, itu buka peluang buat eksplorasi lebih dalam. Misinya mungkin lebih kompleks, berlapis, dan kesempatan pesertanya buat benar-benar terbenam atau immersed dalam penggunaan bahasa Inggris terus-menerus di lingkuran itu jadi lebih gede. Tingkat imersi sama potensi dampaknya ya tentu bisa beda tergantung durasi yang dipilih. Oke, jadi ada opsi yang bisa disesuaiin ya, entah sama waktu kita atau mungkin budget juga kali ya. Nah, kalau Anda yang dengerin jadi tertarik nih, pengen tahu lebih detail soal program Amazing English ini,
Materi yang Anda bagikan ini nyantumin beberapa cara buat cari info lebih lanjut. Ada beberapa alamat web disebutin, kayak supertopenglish.com, terus ada juga yang lebih spesifik, amazing.supertopenglish.com. Biasanya sih gitu ya, web utama itu info lembaga induknya. Nah, yang spesifik kayak gitu biasanya isinya detail khusus program ini. Mungkin jadwal, biaya, cara daftar ada di situ. Mereka juga kayaknya lumayan aktif di medsos nih. Contohnya dikasih akun Instagram @supertopenglish. Disebutin juga ada di platform lain kayak Facebook, TikTok, YouTube, namanya sama. Ini bisa jadi cara buat lihat gambaran visual programnya kali ya. Betul, media sosial sering ngasih gambaran yang lebih hidup, lebih nyata gitu ya. Gimana programnya jalan, foto-foto kegiatan, video pendek, atau mungkin testimoni peserta lama. Bisa ngasih Anda rasanya lah dari pengalaman yang ditawarin, ngelengkapin info teks di web. Selain lewat digital, materi ini juga ngasih kontak yang lebih langsung. Ada nomor telepon 081-3242-34334 sama alamat email supertopenglish@gmail.com. Bahkan ada alamat kantor fisiknya juga loh di Jalan Sarijadi Blok V 054, Bandung. Jadi ya banyak jalur lah kalau ada pertanyaan spesifik. Iya, penting itu ketersediaan banyak kanal informasi, menunjukkan upaya transparansi sama aksesibilitas dari penyelenggaranya kan. Jadi calon peserta gampang kalau mau tanya-tanya dulu sebelum mutusin ikut. Ngelihat keseluruhan konsepnya yang dijelasin di materi ini, rasanya ini emang tawaran pendekatan belajar yang cukup nyegerin ya. Nggak diragukan lagi sih, ini sejalan sama tren yang lebih luas ya, baik di pendidikan maupun pariwisata. Yang sering disebut edutourism itu loh, wisata edukasi. Potensi buat gabungin proses belajar, apalagi belajar bahasa yang sifatnya aplikatif banget, sama pengalaman wisata yang seru, otentik, berkesan, itu gede banget. Model kayak gini yang nyampurin petualangan sama pendidikan bisa jadi makin diminati ke depan. Jadi alternatif dari cara belajar yang lebih diam, konvensional gitu. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda? Berdasarkan obrolan kita dari materi yang Anda bagi, Amazing English di Bandung ini nawarin metode belajar bahasa Inggris yang benar-benar beda dari biasanya. Bukan lagi soal teori di kelas, tapi langsung terjun ke lapangan, berpetualang, nyelesain misi-misi seru di tempat-tempat ikonik Bandung. Pendekatannya dirancang biar imersif, fokus ke penggunaan bahasa praktis di konteks nyata, dan kalau lihat formatnya, kayaknya sih seru juga. Ini jelas alternatif yang patut Anda pertimbangkan, apalagi kalau lagi cari cara baru belajar bahasa Inggris atau mau ningkatin PD buat ngomong sehari-hari. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih jauh dari obrolan kita ini. Pengalaman Amazing English ini seperti yang digambarin di materi Anda ya. Ini sebenarnya munculin pertanyaan yang lebih luas buat kita semua. Seberapa efektif sih sebetulnya model belajar yang secara radikal nyatuin materi pelajaran, entah itu bahasa, sains, sejarah, seni, langsung ke dalam aktivitas eksplorasi dunia nyata dan petualangan? Apakah ini cuma sekedar cara belajar yang seru, tapi mungkin dangkal, ataukah ini justru benar-benar representasi masa depan pendidikan, di mana batas antara belajar, main, dan menjelajahi lingkungan sekitar kita tuh jadi makin tipis, saling melengkapi gitu. Ini pertanyaan menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut.